Ari Kriting, Indah Permatasari. Hola. Oh, the best. Sumpah deh, gue jujur ya, gue ngefans lagi sama lo berdua. Aish, bisa banget ya ngejelaskan. Cepat langsung masuk ke situ. Gue pertama kali ngeliat lu, Ri, menurut gue lu salah satu stand up yang kayak membawa ada timur nyampe ke Jakarta. Kan kalau Jakarta kan sok Jaksel, sok ini, lu kayak boom gitu, Ari Kriting. Sama satu lagi temen siapa? Abdur. Mamat. Lu temen Komeng. Iya, temen Komeng. Menurut gua lu dua manusia timur yang masuk gitu loh. Sisanya menurut gua so-so lah ya, bukan gua merendahkan, tapi lu berdua menurut gua tokoh. Indah, tiba-tiba main film boom. Semuanya jutaan. Amin insya Allah. Lu emang bayar tiketnya temen-temen semua? CS-an gua. Iya, tapi lu kayak rising star gitu, tiba-tiba lu main film dan duar gitu loh. Enggak lah, masih baru aku Kak. Iya baru tapi duar loh. Enggak lah. Ngeri-ngeri sedap jedap. Amin. Rudy Habibie. Gara-gara warisan. Gara-gara warisan. Itu bagus banget ya. Itu bagus banget buat gue. Thank you. Nah, pertanyaan gue sebenarnya gak nyambung sih. Lu ketemu gimana ya? Motor gitu. Lu ketemu gimana ya? Sebenarnya Anda mau nanya itu kan? Iya. Sebenarnya Anda mau nanya Bridging itu. dulu. Bridgingnya dulu. Lu ketemu gimana ya? Mau di syuting film Jomblo. Film pertama kita ketemu itu Steve Pencil. Oke. Yang nulis Bang Joko Anwar waktu itu. Terus kita dua main. Di situ karakternya dia jadi anak SMA. Saya jadi Pak RT. Tar lo. Lu jadi Pak RT. Pak RT. Ini gadis SMA. Oke, ini udah aneh nih ya. Oke. Nah itu disitulah berteman pertama, tapi kita tidak bagi kontak, tidak ada komunikasi habis itu. Habis itu kita 2000 berapa ya? 17 ya? Iya, 17 mungkin 2016 mungkin. 2016 lah. Kita syuting lagi Jomblo ribut. Mas Hanung tuh. Mas Hanung. Jomblo yang dulu yang zamannya 2008 apa ya? Zamannya Desa bukan sih itu? Iya enggak sih? Itu Get Married ya? Bukan. Jomblo Ringo, tuh. Bang Ringo. Ringo Agus. Ringo Agus. Iya. Itu tuh ketemu lagi. Di reboot, filmnya itu di reboot. Kita ketemu lagi tuh. Nah, di situ kita sama-sama anak kuliahan ceritanya. Oh, mulai imbang ya? Mulai imbang. Dari Pak RT sama-sama anak kuliah. Iya, Pak RT SMA sama-sama anak kuliah. Tapi mungkin yang kuliah itu Pak RT tugas belajar. Satu ini lagi dong. Satu. Berarti kan lo mengalami proses reading lo dong. Iya, ketemu lagi. Dan di situ kita memang kayak ada chemistry. Ada chemistry dan ada story-nya. Love story-nya ada. Apa tuh? Saya suka sama dia. Dia nggak suka sama lo kan? Dia suka sama saya. Dia nggak suka sama saya. Cinta bertepuk sebelah banget. Story-nya di situ. Jadi ada interaksi. Nah, kalau film sebelumnya kan Pak RT SMA, aneh banget lah. Aneh, nggak cocok. Kalau misalnya seorang anak SMA, menarik juga nih Pak RT. Aneh. Mending Pak RW ya. Pak RW atau Pak Lurah gitu ya. Masih ada. Kalau Pak RT kan nggak cocok. Jangan. Nah, pas di Jomblo mungkin chemistry-nya ada sedikit tipis-tipis lah, percikan api. Berarti berawal dari reading kan, kalau bintang film kan kita kan harus reading, pendekatan mulai itu ya. Ini kayak tipe sabar dulu. Nah, apa? Kok pakai istilah bintang film itu saya jadi kayak zaman dulu ya. Iya. Zaman gua movie star ya. Ya udah kita main film aja, janganlah bintang itu kayak enggak dong. 2 juta penonton, ngeri-ngeri sedap. Ari filmnya ada berapa? 10? 9? Ada lah tipis-tipis tuh. Ya udah bintang film dong. Iya sih. Ya, pemain lah. Movie star. Movie star. Ada tidak sih? Hanya ganti dari bintang film ke movie star. Cuma pakai bahasa Inggrisnya. Iya. Kalau gitu orang siapa bintang film gitu. Bodoh amat. Betul. Ada film cuma 3 ya. Oke, saya juga kalau begitu mulai. Kita bintang film pokoknya. Kita berdua bintang film. Hai saudara, kami berdua bintang film. Iya dong. Berarti begitu ketemu reading yang sama-sama anak kuliah, mulai itu. Enggak juga sih sebenarnya awal. Masih tidak ada percikan itu. Masih biasa aja, berteman aja, ngobrol biasa. Gitu ya. Seorang abang-abangan dari timur, udahlah. Gitu ya. Sampai akhirnya ada apa dengan percikan itu? Sampai selesai syuting, kita masih biasa-biasa aja gitu. Ini jomblo ya? Jomblo ya. Cuman pas udah mulai promo film tuh, udah mulai deket karena aku sering ngobrol sama dia. Karena dia kan Makassar, saya bau-bau. Dia Makassar, saya bau-bau, terus akhirnya kita
logatnya kan dialeknya kurang lebih sama. Kehidupannya sama Ji. Sama tawa. Dia sekarang bawa jadi orang bawa sih. Gue senang banget ada orang bawa sama Makassar. Bini gue kalau lagi rumpi sama teman-teman gue nih ngomong apa sih anjing-anjing nih. Bingung gue. Lu bisa hormatin gue nggak? Gue nggak ngerti. Akhirnya gue ngerti sekarang. Iya kan? Sudah mulai ya. Cico tawa. Ya kan? Bener Pak? Betul. Cico orang Bobo memang Cico semua. Cico tawa. Cico tahu. Nah, karena sama-sama Sulawesi, akhirnya ngobrolnya nyambung. Oke, kehidupan masa lalunya juga kurang lebih sama masa kecilnya gitu. Bercandanya juga nyambung. Dari situ. Benihnya mulai itu. Benih. Dikit tipe gue nih gitu ya. Sebenarnya bukan lebih ke benih sih, tapi lebih ke akrab banget gitu. Belum ada benihnya ya. Pokoknya waktu itu saya tuh nyaris terjerumus di friendzone. Kayaknya temen doang deh nggak mau gitu. Ada detik-detik di mana saya mencurigai kayaknya hubungannya akan mengarah ke friendzone nih. Bahaya nih. Tapi gara-gara itu akrab. Pakai jok-jok Sulawesi nih. Iya. Terus akhirnya promo film tuh. Terus tiba-tiba di pertengahan promo dia syuting kan. Setelah ya kan? Pertengahan promo dia syuting ke Sumba. Terus aku kesepian. Tahu juga. Aku nggak ada teman yang sakrab itu lagi kan. Mulai. Terus aku mulai ngechat dia. Ngechat. Pakai bahasa Sulawesi dong. Iya. Lagi di mana Ki? Gitu-gitu lah. Apa Ki bikin? Hari pertama tuh. Hari pertama gitu. Apa Ki bikin? Sehat-sehat Ki di sana. Hari kedua mulai jangan terlalu banyak makan Indomie. Iya kan? Gitu. Jangan terlalu banyak makan mie instan di situ. Karena kasihan dia anak kosan kan, selalu pasti makan Indomie. Udah Indomie pakai nasi lagi ya. Itu udah parah. Ngapain juga kasih syuting makan Indomie lagi? Gitu. Iya. Lu baper tuh ya Pak Seri ya. Bos, saya nih laki-laki batu karang, tapi ketika kata-kata itu masuk runtuh pelan-pelan. Akhirnya masuk nih. Ada nih kayaknya, ada harapan. Langsung ada perasaan kayak. Terus dia itu sering tanya kapan pulang. Iya, aku tanya. Kapan pulang ke Jakarta? Iya. Karena aku kesepian kan. Kok rindu kan? Iya, serindu. Kok rindu kan anjing? Betul. Rindu kasihan. Kok rindu dia kesian? Iya, gitu tuh. Gitu toh? Kok rindu kesian? Cepat sih belajar itu. Saya 2 tahun sih. Dengar itu terus saya pusing. Saya ketemu mertua juga begitu. Lo ke Jakarta kok kesian. Iya, benar. Kok rindu? Saya rindu. Terus saya bilang kapan pulang gitu kan. Iya. Terus saya ini kan merantau dari 2003. Ya. Umur 17, lepas SMA merantau. Jarang sekali pulang dan tidak pernah ada yang panggil pulang. Kenapa? Ya karena tidak dibutuhkan. Sorry, gue potong sama situ ya. Lu kan tiba-tiba Suci apa Suca? Suci. Lu menang kan juara 3. Juara 3. Wah, waktu lu pulang emang lu nggak disambut ya? Tidak juga. keluarga yang sambut. Enggak, maksud gue kan kalau warga Babau kan memang sedikit toh. Nah, biasa kalau sudah berkarir di Jakarta begitu pulang, waduh gitu. Ada sambutan juga, maksudnya dari keluarga, kerabat, teman-teman dekat. Tapi warga Babau biasa saja. Iya, cuma kan kalau saya tipikalnya memang juga tidak yang mau bikin kerumunan atau tidak perlu juga kan. Jadi kalau pulang justru saya tuh senang kalau pulang tidak dianggap orang luar gitu. Tetap. Tidak diperlakukan seperti kayak harus di. Jadi kalau saya pulang kampung sih memang sangat senang karena justru merasa kayak ya udah pulang kampung ketemu dengan orang-orang yang kenal saya ketika belum punya karir apa-apa gitu. Iya. Itu malah mahal sih menurutku sih. Gua kira lu tipe kalian ngarepin pas pulang hari gitu nggak ada ya? Tidak ada. Paling kita kalau pulang di sana kumpul-kumpul sama teman-teman ngobrol juga. Tidak menurutku sih tidak harus yang kayak gitu. Oke. Pada akhirnya benih itu tadi kapan? Pas dia panggil pulang. Dia panggil pulang ini saya. Iya aku. Kok pulang nih? Iya. Kok pulang Ji? Iya, dia apa Ji sih? Kok pulang Mi? Kok pulang Mi? Iya. Saya membacanya kan, Bos. Panggil pulang kenapa ini? Bertahun-tahun ini saya jarang dicari ya. Paling orang rumah aja yang cari gitu kan. Bertahun-tahun hidup ini hanya ada di jalanan, di perantauan. Iya. Ini sesuatu nih. Tapi ada yang panggil pulang, langsung terpanggil saya punya hati. Akhirnya saya putuskan untuk pulang dan saya harus pastikan
ini relationship atau tidak sama sekali. Tidak ada friendzone-friendzonan. Aku tidak mau menjadi abang-abang untuk kesekian kalinya. Iya. Saya pulang akhirnya. Pulang akhirnya udah. Pulang saya jalan dengan dia 3 hari kali ya. Iya. 3 hari. 3 harian lah. 3 hari kita jalan makan bakso apa segala macam. Kayak mempelajari gitu. Biasa dan kita laki-laki tuh. Terus tanda-tandanya tuh kayak ini betul dia panggil pulang atau hanya sekedar basa-basi aja ya. Iya. Tapi kayaknya tuh ada kalau orang bilang ada hilalnya gitu. Ada hilalnya. Ada tanda-tandanya. Kayaknya lampu hijau nih. Lampu hijau nih. Sudah ini kita jalan 3 hari waktu itu ya. Iya. Terus akhirnya saya sudahlah daripada jadi abang-abangan lagi untuk kesekian kalinya kan. Coba lihatlah, siapa tahu ada masa depan yang berbeda. Asik. Oke, dari situ benihnya muncul langsung. Pacaran. Berapa tahun tuh? 4 tahun kita pacaran. Anjir, lama banget. Lumayan. Tapi gini deh, emang tipikal kalian berdua tuh emang gak pengen nge-blow up ya? Karena gue baru tahu lu adalah pada saat lu menikah ya. Dan terjadi gonjang-ganjing. Berarti 4 tahun itu emang lu simpan? Simpan aja. Kenapa kah kasihan? Kenapa kasihan? Kenapa kasihan? Malu sih. Kenapa kasihan? Kenapa kok tidak? Kenapa kok tidak terbuka kah anjing? Apa alasannya? Karena kan kita udah tahu masalahnya apa. Jadi kayaknya sayang kita simpen-simpen aja masalah ini deh. Iya, jadi karena ada beberapa kendala lah ya. Maksudnya kita juga kan hargai prosesnya saja gitu. Takutnya kalau kita kayak blow up atau mungkin terlalu banyak umbar-umbar di media sosial mungkin justru imbasnya bisa tidak baik gitu. Karena kita tidak tahu, kita itu kan rencananya cuma mau jalani hidup berdua aja gitu kan, bangun relationship. Nah, kita kan tidak tahu pandangan orang seperti apa gitu kan. Mungkin kalau kita terlalu banyak pada saat itu mengumbar, ya bisa jadi kan tanggapannya orang beda-beda gitu kan. Jadi bisa daripada bikin panas-panas telinga jadi sudah mending tidak usah. Mending keep it santai aja. Tapi 4 tahun pacaran. 4 tahun pacaran. Oh anjir. Dan lu nyesel kan sama Ari? Selama 4 tahun ya? Kayaknya enggak dia deh. Enggak lah. Selama 4 tahun itu lu happy dong? Happy banget. Aku mempelajari dia banget kan. Hari ini kelihatan dewasa tau. Parah. Suka bercanda aja. Saya lahir 85 bos. Kalau saya tidak kelihatan dewasa, Apa gunanya? Umur kan bukan tanda dewasa. Betul. Benar. Iya. Tapi setelah 4 tahun lu belajar banyak saling memahami dong. Iya. Karena aku tuh kan cukup picky sebenarnya masalah hubungan, apalagi sama laki-laki. Iya. Aku tuh takut banget sama laki-laki sebenarnya. Kenapa sih? Takut. Agak ini ya kontradiktif ya. Dia takut sama laki-laki, terus ketemu sama laki-laki yang seperti saya gitu kan. Kayak apa saya kurang menjelaskan? Kok kita nggak masuk akal gitu? Iya. Kenapa lu pikir soal pria? Kenapa? Karena gue takut dikecewain sih. Kenapa lu nggak sama bencong kayak gue? Makanya nanti harusnya kita ketemu dulu. Cuma kita nggak ketemu, aku ketemu Bang Ari. Kenapa lu pikirin akhirnya kayaknya Ari deh gitu? Karena aku ngelihat proses dia sama perempuannya sebelumnya. Dia punya mantan. Terus sampai Mawar lah itu. Mawar ya, kita sebut Mawar ya. Tapi itu nama sebenarnya gimana kalau orang yang namanya Mawar terus mau dibilang Mawar bukan nama sebenarnya tapi nama sebenarnya gitu. Kita kan jadi Melati kali ya. Anggap saja Melati dia. Kayak hotel Melati tadi. Agak esek-esek ya. Anggrek. Tempat pijit tempat Melati. Kita ganti lagi siapa yang mau nih? Tulip. Saya mengusulkan kita ganti Rafflesia Arnoldi. Bau banget. Bunga bangke. Iya. Serius. Iya. Dari mana tuh? Kenapa hebatnya? Kenapa? Ada apa dengan ex-nya Ari Kriting? Aku kan ngelihat juga pengalamannya dia sama perempuan kayak gimana, terus sikapnya dia sama perempuan kayak gimana, apa yang dia lakukan selama hidupnya. Itu yang membuat aku kayaknya sayang banget sama laki-laki ini. Aku suka sama kepribadiannya. Nah, hal-hal itu aku nggak pernah dapatkan di laki-laki lain. Hanya Ari. Sebenarnya itu trik standar lah ya. Laki-laki kadang-kadang buka lukanya biar minta disembuhin ya nggak sih? Sosok kasihan, sosok terzolimi. Kalau sekarang tidak apa-apa, dia sudah menikah dengan saya, sudah punya congratulations, sudah punya ini juga jadi congratulations.
Oke, setelah itu akhirnya lu mutusin buat married. Itu kan dari pacaran ke married itu next level loh. Bukan lagi. Buat laki-laki, buat wanita itu jenjang berikutnya. Kalau pacaran putus bodoh lah ya. Untuk married akhirnya kayaknya ini nih married. Apa tuh yang lu pikirin? Nah dia karena waktu itu dia. Kalau lu kan mentok ya Ri ya. Kalau saya emang umur harus married. Kalau ini harus married. Kalau lu nih, lu apa yang lu pikirin? Kan umur lu panjang gitu. Kalau Ari mentok, emang harus married. Gua harus married gitu. Kalau lu apa? Kayaknya married deh. This is the best way. Mentok juga. Apa yang lu pikirin? Kayaknya married the best thing. Iya, karena aku udah ngelihat dia 4 tahun sih. Buat aku 4 tahun itu udah cukup sih untuk ngelihat sosok laki-laki gitu. Terus juga ya kalau misalnya mau tambah waktu lagi, pacaran lagi, kayaknya bisa jadi itu beda cerita lagi kan. Jadi aku kayak rasa ya gak apa-apa lah, kayaknya dia sudah cukup bikin aku yakin gitu. Nice. Oke, tapi kan pada akhirnya gue nggak tahu lu bahasin apa nggak, pernikahan lu pada akhirnya kontroversial ya, gue nggak tahu ya what happened. Tapi yang gue baca di berita yang gue dan gue baru tahu lu orang bau-bau. Bau-bau. Gue jadi ngerasa saudara kita tuh. Anjing. Susah sekali bahasanya nih, saya sudah mencoba anjing. Pada akhirnya gue, ada juga orang gue nggak pernah tahu kota bau-bau. Gue nggak. Akhirnya gue liat bini juga orang bau-bau. Ini kota apa ini, sudah kita terasi di Makassar 4 jam gitu, lama sekali bisa ke Singapura gitu kan, kayak luar negeri ini, kota apa kayak ini. Akhirnya gue melihat berita lu kayak ada juga orang bau-bau yang something gitu ya. Film lo stand up comedy lo Nah pada akhirnya gue nanya apa tadi Ri? Nikah kita kontroversial. Iya. Kenapa nih kita pada akhirnya pas lu married, tiba-tiba boom. Kocak. Tadi dia menjelaskan tapi matanya kayak nawar-nyari kayak, aduh pertanyaanku tadi apa ya? Ini gara-gara kota bau-bau ini ya. Pada akhirnya namusin buat married and then kontroversial. Apa sih? Ini bisa nggak ya masak taruh? Itu hujan deras. Nggak aja hujan deras. Taruh dong bro. Ini satu saudara ini bau-bau nih ya. Kok dipanas sama orang bau-bau mati kok. Pada akhirnya begitu lu married and then ada berita kontroversial itu apa sih terjadi? Kalau dari sudut pandangnya kami berdua sih, if you wanna talk about ya, kalau lu nggak mau. Apa? Ya kalau dari sudut pandangnya kami berdua sih, hal semacam apa yang terjadi sama kami berdua juga bukan pertama kali di muka bumi ya. Maksudnya ya normal lah kadang-kadang ada pendapat yang berbeda dari satu sama lain dan untuk kami berdua sih sebenarnya ya udah tidak masalah. Ketika itu terjadi, kita sudah siap dengan konsekuensinya. Toh hal itu juga kita hadapi bukan baru ketika saat kami menikah. Dari 4 tahun sebelumnya itu kan sudah ada proses yang dari awal pacaran sih sebenarnya. Dari awal pacaran kan sudah ada proses yang harus kami hadapi gitu, ada konsekuensi. Jadi ketika sampai ke jenjang pernikahan juga kan itu cuma kayak akumulasi semuanya aja lah. Tapi proses percikan-percikan kecil, kontroversi dan lain sebagainya itu udah terjadi selama bertahun-tahun gitu. Jadi ya kita syukuri aja lah. Terima takdir aja lah. Tapi kan as a man lo harus benerin puzzle itu dong. Maksudnya begitu lo mutusin yuk married yuk gitu. Puzzle itu lo beresin nggak? Apa kayak yaudah married aja yuk gitu? Iya, kalau kami sih mikirnya kadang-kadang ada hal yang kita tidak bisa selesaikan dalam rentang waktu tertentu. Tapi kita berharap itu bisa selesai seiring berjalannya waktu. Nah setelah katakanlah ya kita sudah 4 tahun menjalani, ya mungkin kita sudah tiba sampai pada satu titik di mana ada hal lain dulu yang kita harus selesaikan. Kayak kita kan setuju lah pernikahan adalah ibadah ya. Setuju banget. Untuk menyempurnakan ibadah. Betul. Itu juga salah satu yang jadi pikirannya kami berdua. Karena tidak mungkin lah kita jalani 4 tahun terus dan ada hal yang menghalangi kami berdua untuk beribadah gitu. Jadi ya udah kita kayaknya masalah yang satunya kita selesaikan nantilah, siapa tahu insya Allah kalau memang itu rezekinya kita berdua untuk bisa, siapa sih yang tidak mau hidup damai, harmonis dan lain sebagainya ya kan. Cuma ya mungkin belum saatnya sekarang, ya udah kita bisa sambil terus mencoba di kemudian hari gitu. Tapi setelah 4 tahun sama-sama sih kami rasa sih ini kita harus nikah dulu deh kayaknya, baru kita usaha lagi dengan cara yang kita mampu gitu. Itu strateginya. Pada akhirnya lu married. Tapi setelah lu married tetap nggak kelar-kelar. Mas gue masih nggak kelar sih. Gue boleh tahu nggak kenapa? Kok masih nggak kelar-kelar nih?
Kalau Indah boleh kelar nggak gitu? Boleh. Kalau gue sudah capek sih. Nggak, nah kalau dari perspektif lo, kenapa nggak kelar sih? Maksud gue apa sih Indah? What's the problem? Ya aku nggak tahu sih. Lu kan cinta Ari cinta lu, that's it dong. Apa yang bikin nggak kelar? What's the problem point of view lo? Menurut lu kenapa? Ya mungkin karena nggak sepaham aja sih, nggak sejalan aja sama keinginan orang tua kali ya. Oke, emang kalau gue boleh tahu, sorry banget, emang keinginan orang tua lu apa sih? Maksud gue apa gitu loh? Kan bukannya kalau nikah tuh cinta, ibadah, that's it dong, dua dong. Kalau nggak cinta, ibadah, udah dong. Ya kan, sehidup semati, insya Allah ya kan. Maksud gue, what's the problem with your family? Oh nggak tahu sih, nggak paham. Until now. Tapi pernah ngomong nggak? Kenapa sih? Pernah aku tanyakan juga. Aku tanyakan juga, cuman ya jawabannya klise. Ya gitulah. Tapi aku sih aku juga nggak mau mengikuti keinginan orang lain untuk aku yang ngejalanin kan sebenarnya, dan aku tahu apa yang akan terjadi gitu. Kalaupun misalnya ada terjadi di masa depan atau apapun yang negatif, itu konsekuensiku. Itu mungkin takdirku juga gitu. Tapi aku selama aku masih bisa menentukan pilihanku sendiri, aku pasti berusaha untuk itu sih. Karena mungkin lagi nggak sejalan aja sih untuk masalah itu. And then you happy now, right? Iya. Lu se-happy itu sih. Se-happy itu. Nah, nggak happy Ari nih. Lu kan kepungan lu banyak banget, Ri. Kalau gua lihat di Instagram, di explore nggak sengaja Ari. Mas gua lu gimana ngadepin Ari? How you handle it? Dengan gua nggak tahu ya, ini kayak stereotype yang kayak wah hari ini udah nggak direstuin masih berani aja lo, gua nggak tahu ya, mungkin gua suzon ya, tapi emang gitu kan. Maksud gua lu handle gimana tuh? Pasti stressful dong Ri. Kok jadi gue yang salah nih, kan gue cinta nih. Kalau saya sih sebenarnya percaya bahwa manusia memang punya nilai ketika dikomparasi dengan norma. Apakah dia sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat atau tidak, pilihan hidup yang dia jalankan. Sesimpel itu saja. Selama saya merasa bahwa keputusan yang kami jalani tidak melanggar norma hukum, tidak melanggar norma adat, tidak melanggar norma agama, menurut saya tidak masalah. Karena kan pada akhirnya kan ketika saya juga memutuskan menikah sama dia kan izin juga sama orang tua yang berhak gitu, sama papinya dia gitu, sama papinya dia, dan papinya Indah alhamdulillah merestui. Alhamdulillah merestui gitu. Jadi menurut saya sih ya udah, ini sudah sesuai dengan ajaran agama. Saya menikah lewat KUA. KUA-nya juga kan, KUA pasti tidak mungkin sembarangan dong menikahkan orang. Ya udah, tercatat di sipil. Tercatat di sipil sesuai secara hukum sudah sah, secara agama sudah sah. Ya, kenapa saya harus khawatir dengan apa yang dibicarakan sama orang? Karena saya merasa bahwa apa yang saya jalankan sesuai dengan norma kok. Kalau opini publik tentang lo, ya seolah-olah lu kayaknya wah udah nggak direstuin, sorry, maksud gue kayak gitu-gitu. Lu ngadepinnya gimana Ri? Lu sempat kayak jadi gue gila nih takutnya gitu. Lu sempat nggak? Lu sempat nggak ngalamin itu? Kalau saya sih orangnya tidak terlalu serakah ya sama hal-hal yang menyenangkan di dunia ini. Karena kadang-kadang memang hal-hal yang baik itu tidak semua bisa kita miliki. Kayak misalnya restu misalnya. Iya. Restu itu penting. Betul. Tapi tidak semua orang beruntung memilikinya. Dan saya mungkin bagian dari yang tidak beruntung itu, tapi ya sudah, saya harus jalani hidupnya saya. Karena kan orang juga masing-masing pasti punya kemalangannya masing-masing lah. Iya. Punya musibahnya masing-masing ya. Mungkin ini musibah saya, tapi kalau saya berhenti hanya gara-gara musibah ini, ya mungkin saya kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga lagi di masa yang akan datang gitu. Nice. Dan yang bikin aku respect sama dia itu ya, dia tuh nggak pernah marah lo dengan situasi yang dihadapi gitu kan. Loh tadi katanya Ari ambil banyak-banyak meja. Gitu kan. Emosi. Jadi Wolverine. Apa ini? Lawa hadapi. Hidup apa ini? Netizen kurang ajar nih kalian. Enggak Ari. Enggak, serius beneran. Itu kan berbulan-bulan ya Ari menghadapi. Bukan lagi berbulan-bulan, bertahun-tahun kan dari awal. Tusukan kanan, kiri, atas, bawah, adat ini. Ari menghadapi gimana tuh? Aku pernah nanya. Karena aku tahu apa yang kita hadapi kan sama orang tuaku. Dan itu berat loh. Menurut gue kalau menurut gue berat Ri. Dan lo keren. Iya. Hormat bos. Iya, aku pernah nanya, sorry banget ya misalnya orang tuaku ngomong kayak gini-gini sama kamu gitu. Sorry banget kalau misalnya itu bikin hati kamu nanti terluka lalala gitu kan. Iya. Terus dia bilang, kenapa kamu ngomong kayak gitu?
aku nggak pernah marah loh sama mami kamu, nggak pernah marah dengan situasi ini. Ya memang orang tua seperti itu, dan aku nggak akan pernah marah, dan aku nggak benci sama orang tua kamu. Ya. Dan itu bikin aku terenyuh. Maksudnya kamu bayangin aja ya, orang tua mana atau anak mana yang dimaki-maki sama orang tua lain gitu, tapi dia menghadapinya dengan legowo, dengan ya udah ikhlas aja. Sampai sekarang kali. Sampai sekarang. Santai sih kalau saya ya, maksudnya ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Maksudnya saya tidak bisa paksa juga orang untuk pahami cara hidup yang kita jalani, pahami pilihan-pilihannya kita. Kalau misalnya orang tidak sepaham sama kita, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau saya sih nggak apa-apa sama sekali. Dan kita kan orang Sulawesi memang diajar juga kan. Kalau orang tua marah ya udah kita anak diam aja. Kalau anak juga melawan atau membantah, ya mau sampai kemana juga berarti pasti yang salah anak. Jadi udah orang tua kalau ada yang tidak suka sama kita, tidak sepakat dengan kita punya jalan yang kita ambil, ya udah diam aja. Orang tua lagi marah, biarin aja gitu. Maksudnya bukannya kita diam, kita tidak mau pusing ya. Kita juga pasti akan berusaha untuk cari jalan keluar. Cuma ya tidak perlu juga kita membela diri, karena untuk saya sih pernikahan bukan aib ya, bukan sesuatu yang buruk gitu. Itu sangat ibadah loh. Jadi kita jalani itu ya kita percaya saja bahwa kita berusaha untuk cari jalan yang baik di muka bumi yang sementara ini sih menurutku ya. Nice. Nggak, tapi sebenarnya gue masih belum kebayang ya. What's the problem? Maksud gue lu dapetin cowok yang baik, yang ikhlas. Maksud gue apa sih yang terjadi? Kenapa enggak direstuin gitu? Why? Ya, aku nggak tahu sih sebenarnya alasannya apa. Lu pernah man to man gak sama your mom kayak kenapa sih itu? Pastilah. Aku juga pasti menanyakan kenapa alasannya gitu? Kayak gitu kan. What's the problem sih, Mam? Kalau sekarang lu pikir-pikir kenapa ya gitu? Apa ya kira-kira? Nggak tahu sih. Misterius. Sampai sekarang lu juga nggak ngerti. Lu pun juga nggak ngerti. Ya, sebagian besar sih juga di media mungkin banyak ya, maksudnya apa yang mendasari itu. Tapi kalau untuk saya sih, ya bagaimana ya untuk bisa membuktikan dan tidak membuktikan apa yang sebenarnya dipikirkan terhadap kita itu ada gitu. Nah, itu kan hal yang benar-benar abstrak nggak sih? Kayak misalnya Onat bilang saya ambil dompetnya dia, kan dia bisa periksa saya punya saku kan? Dompetnya Onat ada sama saya atau tidak? Tapi kalau ada kan memang kau copet toh? Nih saya balikin. Itu. Tapi kalau misalnya sesuatu yang dituduhkan itu tidak terlihat, itu sulit gitu untuk menyatakan bahwa itu ada atau tidak gitu. Jadi udahlah pasrah aja sama yang di atas. Dan sekarang lebih legowo ya, kayak ya udahlah ya. Lu sibuk masing-masing, film lu juga meledak, lu juga oke banget Tri gitu. Ya udahlah ya. Biar waktu yang bicara. Itu mungkin. Iya sih. Kita sih lebih kepada begitu sih, itu yang saya bilang tadi kan. Ya udah, kita punya masalah banyak nih. Kita selesaikan satu-satu aja. Masalah yang pertama apa? Kita belum menikah. Wah, di mata publik nggak asik tuh lah kita mau jalan-jalan. Fun dong, pengen jalan-jalan kemana berdua gitu, melihat dunia. Tapi kan kalau belum ada ikatan yang resmi kan, apa kata dunia kan? Akhirnya kita resmikan dulu lah, baru kita urus lagi masalah yang lain gitu. Jadi sudahlah, masalah mah pasti ada manusia sih menurutku ya. Hari ini emang nggak terlalu komedi dia, dewasa dia aslinya ya. Kalau di rumah pasti dia galak nih ya, dewasa. Enggak galak. Dia nggak galak. Dia nggak galak sama sekali. Lo kata dia suka banting-banting piring. Sama sekali iya. Ini lama-lama orang habis nonton kontennya Onat ini saya framingnya jadi gitu. Bukan emosian memang orang ini. Terlihat dari mukanya yang sekarang. Tapi Ari pasti gue tahu sih kayak gini. Emang walaupun bentuknya serem ya, pasti di rumah lembut ya. Wah iya parah. Emang stereotip orang gitu tahu. Kalau tatoan pasti begini, kalau begini pasti begini. Padahal pasti culun kan lu di rumah. Apa? Iya gitu ya. Lu gitu kan Ri? Iya kan? Iya. Pasti menurut kita. Tapi oke, pada akhirnya next level lu lagi setelah married punya anak. Alhamdulillah. Itu berkah dari Tuhan yang mungkin nggak semua orang bisa punya. Ada yang sampai bayi tabung, and then lu punya anak, boom. Alhamdulillah. Apa tuh rasanya? Happy luar biasa. Coba kalau dari laki-laki, lu kan kayaknya dulu bajingan ya. Tuh gitu lu dapet perempuan yang lu idamkan nih, punya anak lagi. Saya punya ketakutan terbesar di dunia itu adalah tidak punya keturunan. Ya. Itu saya punya ketakutan terbesar karena kita tidak pernah tahu. Ya. Kita tidak pernah tahu sampai itu saatnya tiba.
Ya. Dan saya tuh bukannya apa-apa ya, saya tuh pengen memang punya satu orang manusia yang menjadi satu ikatan penuh dengan saya. Yang akan ingat saya kayak itu saya punya orang tua tuh. Ya. Yang tidak lepas ikatannya gitu. Ya. Jadi saya punya ketakutan terbesar itu memang tidak punya anak. Tidak punya keturunan. Alhamdulillah pas non hamil itu saya punya ketakutan satu hilang lepas gitu kayak alhamdulillah. Ternyata saya bisa punya keturunan. Berarti gitu. moncer ya? Moncer. Langsung. Untuk apa kita jalan di jalanan? Enggak juga sih sebenarnya, bukan takaran juga sih sebenarnya. Iya. Cuma untuk saya pribadi sih pengen punya keturunan itu penting untuk saya gitu. Iya dong. Itu sih yang saya. Lu deh gimana? Begitu lo tau kayak I'm pregnant. Apa lo kayak pregnant lagi gitu? Enggak, aku happy banget. Lu ready berarti ya? Ready. Berarti kan abis ini kan lo menyandang status ibu ya? Ibu siapa? Ibu Indah gitu ya? Iya dong. Aku pengen dipanggil ibu lagi. Beneran. Bener dia Ibu Indah. Begitu lo tau lo pregnant, lo kayak first feeling yang lo rasain apa tuh? Kaget, terus kayak aneh kok hamil ya gitu. Iya. Karena gadis tiba-tiba langsung kayak ada bayi lo di dalam sini. Lucu aja sih perasaannya awal-awal. Oke. Tapi aku berbahagia banget. Oke. Kalau kita ngomongin karir, begitu lo punya anak, lo mikir nggak ini kayak akan mengganggu karir gua atau kayak di tengah lo lagi kayak boom ya? Lo jadi kepikiran nggak? Aduh, ini gue punya anak, gue harus ngurus anak. Apa gue harus jadi aktris? Apa gue ibu rumah tangga? Ya menurut aku sih. Apa gue tuh babysitter aja ya? Iya dong, banyak jalan dong. Nggak usah repot kali. Nggak usah repot kali. Kalau menurut aku sih ya menjadi punya anak, menjadi ibu itu bukan halangan untuk mengakhiri karirku juga sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti anakku sudah lahir, ya mungkin aku vakum sebentar gitu, tapi tetap aku berusaha untuk menggapai cita-cita aku juga lah. Keren. Iya. Dan apalagi Bang Ari kan support banget. Dia tuh kayak yaudah yang penting kamu bahagia dan yang kamu tahu aja lah untuk kedepannya kayak gimana. Gitu. Keren banget. Oke, gue pengen ngomongin stand up comedy lu deh. Ya. Tiba-tiba lu dari negeri yang gue pernah ke Babau juga ya, bau-bau ya. Itu ujung-ujungnya lagi. Gimana caranya lu bisa sampai sini dan berhasil gitu loh? Itu negara seberang loh. Itu jauh sekali nih. Itu juga salah tuh ya. Jauh sekali itu. Jadi waktu kecil kan kita juga tidak pernah kepikiran ya. Kita nonton aja orang manusia masuk di TV. Iya. Saya itu sampai pada titik menyadari bahwa kita itu ada di lingkungan yang jauh dari media ya. Iya, banget. Iya, jadi kayak bercita-cita untuk jadi artis. Dulu kan tidak ada media sosial ya. Iya. Bercita-cita untuk jadi artis atau jadi seniman di ibu kota itu jauh banget. Tidak kepikiran sama sekali. Tidak ada pikiran-pikiran untuk masuk TV atau berkarir di industri hiburan itu. Karena kita kan dari sana toh. Terus saya kuliah lah di Malang. Oh, Malang? Saya kuliah di Malang. Oke, 12 tahun ya katanya. Saya tahu cerita Anda. Kok bodoh toh? Kok bodoh, ya kan? Kok di Malang 12 tahun, apa itu? Belajar. Dan saya punya pembelaan untuk itu. Apa kau mau bicara anjing? Saya itu datang dari kampung, jauh dari akses informasi. Ya. Jadi ketika saya belajar ke luar kota, ke tempat yang punya banyak informasi, semuanya itu tidak mungkin saya serap hanya dalam 4 tahun. Iya. Kalau saya mau dapat semuanya, saya butuh 12 tahun. Bagus juga. Memang kok bodoh, malas kok. Jadi untuk saya punya adik-adik mahasiswa di luar sana yang kuliah merantau dari kampungnya, jangan sok pintar kuliah 4 tahun, nanti tidak dapat apa-apa. Kuliah itu berapa? 7 tahun, 8 tahun, pokoknya selama yang kalian bisa. Kalau bisa 20 tahun. Kau hadapi. Betul. Iya. Kayak logikanya itu tidak masuk akal. Kita masuk di tempat hiburan kan, pengen lama-lama di sana. Lu yang nggak masuk akal. Lu 12 tahun udah nggak masuk akal, makan bakso Malang lu. Karena kita melihat kampus itu sebagai tempat hukuman. Harus bikin tugas, harus bikin skripsi. Kita melihat tempat sebagai hukuman. Saya tidak melihat kampus sebagai tempat hukuman. Iya. Saya melihat kampus sebagai tempat mengaktualisasi diri, mendapat informasi, bersenang-senang kelamaan senangnya. Jadi senangnya kelamaan. Saya tidak mau pergi dari sumber informasi. Tapi sampai akhirnya lu jatuh cinta sama stand up comedy. Jadi jatuh cinta dong lu berarti kan. Ya, seperti kita ketahui bersama, saya itu 12 tahun kuliahnya.
Akhirnya teman-teman saya lulus duluan. Dulu ya pasti dong. Habis kesepian lah diriku ini. Iya, sendiri kok di kosan toh. Sendiri saya di kosan. Tua sendiri lagi kan. Terus saya nonton lah itu stand up-nya Raditya Dika. Oke. Raditya Dika lucu. Terus mereka itu bisa stand up membicarakan hal-hal yang ada di pikirannya dia. Oke. Terus orang-orang itu dengerin dan terhibur gitu. Oke. Sebagai orang yang kuliah lama, banyak dong pikiran ini. Dan bodoh. Dan tidak lulus. Banyak nih ya. Banyak yang kayak ide-ide liar ya. Saya harus menyampaikan keresahan hatiku ini gitu. Jadi akhirnya kalau saya cerita sama orang di pinggir jalan yang tidak kenal kan kayak paham gak sih dunia ini begini. Ya. Orang bisa anggap kita gila. Ya. Orang kelamaan kuliah dia udah nggak beres, kena nih. Ada yang kena di mentalnya dia nih. Iya kan? Tapi ternyata stand up membuka ruang untuk itu, bro. Oke. Kita bisa bicara apa yang kita pusingkan dan orang mau mendengarkan dan bahagia mendengarkan kita gitu. Oke. Jadi saya pikir itu adalah sebuah kesenian yang ajaib. Stand up comedy. Okay. Jadi saya coba jalani. Akhirnya saya bikinlah materi itu tentang apa yang saya pikirkan tentang kampus, tentang masyarakat, cara pandangnya terhadap kita yang berbeda. Ya. Dan saya senang ketika orang mau mendengarkan dan tertawa. Oke. Jadi itu yang bikin saya jatuh cinta sama stand up sih, karena kita bisa menyampaikan pening-peningnya kita, pelik-peliknya kita gitu dengan tertawa. Dengan orang-orang tanggapannya tertawa gitu. Tapi ini boleh pada diem gak anak-anak sini? Kita timpuk, kita bakar ya. Supaya diem gak dia nih? Oke. Telaso dia. Itu telaso itu ya. Bisa tahu tuh dari diri saya. Boleh. Iya, oke. Itu jatuh cinta lu pertama kali. Oke. Pada akhirnya lu ikut audisi. Oke. Saya ikut itu 2012. Oke. Langsung lolos? Tidak. Lagi-lagi ya? Tidak. Cobaan, masalah itu pasti tidak. Iya. Orang kalau mau melakukan sesuatu dengan baik itu pasti harus ada masalahnya. Iya. Kalau melakukan sesuatu tidak ada masalah, kita harus curiga. Betul. Pasti ada yang salah. Mungkin masalahnya di belakang. Makanya saya dengan dia juga jalani hubungan ini. Masalah banyak di depan, kita kayak ya udah mudah-mudahan masalahnya ini aja. Iya. Ke belakangnya jangan ada lagi dah. Gak apa-apa, kita terima di depan. Jadi waktu itu saya ikut audisi 2012, tapi tidak lolos. Dapat golden ticket tapi tidak dipanggil final di Jakarta. Jadi saya coba lagi 2013. Baru lolos. Nih, masih inget nggak, Ri? Ini agak PR sih buat lo. Lu masih inget gak materi pertama lo? Yang lu ucapkan gitu, yang lu pikirin, masih nggak materi apa? Materi open mic pertama saya naik ke atas panggung stand up. Itu garing apa pada ketawa? Ketawa. Coba kita dengar pada ketawa nggak ya? Jangan panik dong. sedikit nih. Iya. Materi pertamanya pertama kali. Alhamdulillah waktu itu lucu. Oke. Karena kalau tidak lucu saya pasti mengakhiri karir saat itu juga. Ternyata pekerjaan ini berat sekali untuk saya. Mundur. Lu tadi masih inget, Ri? Materi lu, Ri? Masih kurang lebih masih. Kalau kita nggak ketawa, kita ya udah ya. Lucu pada saat itu. Coba kita dengar lagi sekarang. Materi pertama kali lu kayak Saya itu punya materi pertama itu saya tidak terima kalau kenapa orang timur kulitnya gelap itu sering diidentikan dengan sesuatu yang keras, yang jahat. Itu gara-gara istilah gelap itu selalu dipinjam untuk hal-hal yang kriminal. Misalnya nih, penelpon gelap. Mau kulitnya putih pun kalau penelpon tidak jelas pasti dibilang gelap. Penelpon gelap. Mau penumpang gelap, iya kan? Naik di mobil kulitnya putih, tapi kalau dia tidak bayar penumpang gelap. Sama juga pasar gelap, iya kan? Padahal tidak ada di dunia ini yang namanya pasar gelap. Memangnya kau pernah pergi tanya, Pak, saya mau beli HP? Oh iya, sabar mas, ini gelap banget di sini. Nggak ada. Tapi kenapa dibilang pasar gelap? Biar kita yang orang gelap kelihatan jahat. Itu materi pertamaku. Oke. Alhamdulillah meraih tawa-tawa lah tipis-tipis. Oke, di situ buar. Tiba-tiba ada kritik. Betul, saya punya asam lambung juga naik sampai tenggorokan. Asam urat udah naik? Asam lambung. Asam lambung udah? Penyakitnya stand up comedian itu asam lambung. Kenapa? GERD itu pasti naik. Stand up itu per kata itu naik, asam lambung naik. Apalagi kalau sudah nge-punch tidak lucu itu asam lambung langsung. Kalau udah, sejak kapan lu jatuh cinta sama acting? Sejak kapan lu kayaknya aktris ini part of my life deh? Kayaknya zamanku SD deh. Emang udah halu-halu pengen jadi aktris?
Kayaknya deh. Iya kan? Kan sesuatu dari halu dulu. Kayaknya gue pengen deh kayak dia. Soalnya suka ngomong di kaca, kayak suka acting gitu. Oh sama, gue juga dulu gitu. Iya kan? Kayaknya SD deh. Terus pas SD juga aku catwalk. Modeling. Terus kayak lomba gitu. Juara 1. Nah, juara 1 itu lomba lagi di Jakarta. Cantik. Nah, dari situ baru tuh mulai ada lowongan casting gitu. Terus aku kayak, wah, seru juga nih casting kayak gini. Terus aku pulang ke Makassar. Terus aku bilang sama orang tua aku pengen jadi artis gitu. Berkarir gitu. Berkarya di sana. Oke. Pada akhirnya kok lu jatuh cinta sama film kan, bisa nyanyi, bisa apa? Nyanyi kayaknya enggak deh. Nyanyi kayaknya fals ya. Suara gue fals ya. Jangan. Dia sampai kayak pas gue nyanyi kayak udah deh, diam aja sayangnya. Saya itu support banget. Saya itu support banget apa yang dia mau saya support. Tapi nyanyi tidak usah. Karena kalau nyanyi saya support kamu, takut mempermalukan diri sendiri ya. Takutnya itu yang support kamu cuma saya. Yang lain malah kayak, kenapa sih itu disupport? Tapi iya. Lu begitu main aktris dan acting, lu suka banget. Suka banget. Oke. Terus tapi awalnya aku di sinetron. Oke. Sinetron. Dari situ aku banyak belajar banget. Abis itu baru mulai ke film. Oke. And kan film kan nunggunya lama ya. Kadang dari pagi kita sampai pagi, besok lagi gitu. Hampir sama sih kayak sinetron. Oke. Tapi emang keseriusannya yang berbeda. Suka banget ya kan? Readingnya, feel-nya itu lebih ya. Nyari karakter. Iya, itu yang beda. Sampai lo merit kan? Gara-gara reading. Saking intimate-nya merit lagi ya kan? Di situ kan saya memang harus punya ketertarikan sama dia kan. Saya nggak nyangka aja kalau perasaan itu keterusan. Mas Hanung, Ri, kamu tuh harus cinta banget sama dia. Oh biar baik mas, saya gali karakter. Keterusan. Membawa berkah. Tapi ini 7 bulan ya. 7 bulan. So ini berarti tinggal hitungan 1-2 bulan lagi ya. Yes. Tegang nggak? Iya, asli. Tapi kalau kata dokter sesar apa normal? Aku sih pengennya normal, tapi aku lihat nantilah kayak gimana ke depannya. Yang mana-mana aja, yang sekuat-kuatnya, yang terbaik. Kalau normal gue kasih advice, kan bini gue normal ya. Normal deh. Oh ya, terus gimana? Ri, jangan ikut Ri. Jangan masuk. Serem. Siap-siap jadi samsak. Bini gue pas lagi normal itu udah make up. Oh iya, pokoknya udah cantik. Rekamin aku ya. Ri, mukanya belarakan. Waduh, udah gak beraturan, jelek banget. Gue minta sesar, dokter ini bahaya gak sih? Udah gak bisa cantik Ri, anjur bini mukanya. Lu tinggal berdoa, ya Allah, selamat, sementing selamat, udah ini selamat. Jadi begitu keluar itu selamat ya. Lu jangan mikirin cakep ya, lu udah masih jelek. Bini gue tuh pakai eyeliner, pokoknya harus cantik ya. Bubar pasti. Yang penting selamat sih, makanya gue percaya anak tuh rezeki ibadah. Amin. Harusnya iya. Tapi ini last question dari gue deh. Lu pernah merasa gagal nggak dalam hidup lu? Gagal. Gagal. Pernah lah. Dalam apa tuh? Ini kayaknya kegagalan gue deh. Ya kayak misalnya main film gitu. Terus kalau misalnya aku nonton ulang gitu, terus aku ngerasa kayak kayaknya aku nggak bagus nih di sini. Itu aku suka merasa gagal aja. Insecure ya. Insecure gue harusnya kayak. Gue bisa lebih nih ya. Iya, harusnya aku bisa lebih dari ini. Iya. Itu selalu. Oke. Itu menurut lu kegagalan yang dalam hidup lu paling pol? Enggak juga sih. Apalagi ya yang merasa gagal? Oh, mungkin kayak apa namanya ya, hal-hal yang nggak bisa aku dapatkan aja sih. Like what? Mungkin Terus apalagi kita semua tahu kok. Udah tahu lah ya itu ya. Itu ya. Ya paling kayak gitu-gitu, hal-hal yang nggak aku dapatkan aja sih. Sekarang merasa sedih. Lu Ri, lu pernah ngerasa gagal nggak? Ini kayak gue gagal lagi anjing. Restu lagi kan? Salah satunya. Tapi itu benar-benar salah satunya. Karena I know the case. Itu berat banget sih. Siapa sih yang tidak mau sih, maksudnya semuanya baik-baik saja, tapi ya memang takdirnya jadi nggak seperti itu. Itu memang salah satu kegagalan juga sih. Tapi kalau saya tuh memang kegagalan itu kan dia bentuk luka ya di hati dan pikiran manusia. Tapi saya sih berprinsip bahwa patung-patung yang terindah
itu diukir dengan memberikan luka yang banyak. Pada sebilah kayu mungkin, atau pada seonggok batu. Jadi justru ketika kita ingin pada akhirnya nanti kita adalah menjadi sebuah ukiran yang menarik, menurut saya kita harus siap dengan luka-lukanya sih. Tapi kalau boleh cerita kegagalan yang saya rasa, ternyata kegagalan itu bisa sesimpel itu loh datangnya. Sederhana lah, anak kalau misalnya sudah punya penghasilan, sudah punya pekerjaan, dan dia merasa cukup mampu, pasti ada keinginan untuk orang tuanya bisa berangkat haji. Jadi saya itu udah tertanam tuh dalam hati tuh. Saya harus kasih berangkat haji orang tua deh. Saya harus kasih berangkat haji orang tua gitu. Mumpung masih sehat, mumpung masih ada gitu. Udah tuh kumpul-kumpul duit sedikit. Ya belum cukup juga sih waktu itu mungkin ya. Terus tanya sama orang tua. Ma, Bapak mau berangkat haji nggak? Oh iya, kita mau berangkat haji. Oh iya, kebetulan Ari ada kelebihan ini. Terus dia bilang, oh nggak usah, duit kamu simpan aja. Mama dan Bapak sudah punya tabungan kok. Itu kayak, ini saya mau kasih sesuatu untuk orang tua tapi tidak berhasil lagi gitu, kayak harusnya saya mungkin tidak menunggu lama ketika saya punya kelebihan, harusnya cepat-cepat gitu. Tapi karena saya mungkin lebih prioritaskan hal lain lagi, memang hanya disimpan sebagai cita-cita ketika itu kita mau sampaikan, ternyata orang tua sudah duluan lagi gitu. Kayak itu menurut saya itu kegagalan, simple datangnya gitu. Tapi itu bisa membuat hati kamu kayak, terus saya mau ngasih apa lagi nih ke orang tua gitu, dengan semua yang sudah pengorbanan mereka kasih dari kita kecil sampai kita sekarang gitu. Bahkan untuk memberangkatkan naik haji saja mereka masih melakukannya dengan sendiri. Kerja kerasnya sendiri gitu, kayak merasa useless sekali jadi anak gitu. Terus kemarin juga waktunya sudah mulai mendekat, tiba-tiba masuk COVID. Masuk COVID dan ketika kemarin sudah dibuka lagi untuk haji, perjalanan haji ke tanah suci. Itu orang tua usianya sudah di atas 65, jadi tetap tidak bisa masuk lagi. Jadi itu kayaknya harusnya saya dulu awal-awal berkarya harus cepat nyampaikan itu dulu. Jadi harusnya saya prioritaskan gitu. Jadi kayak ada gondok lah dalam hati gitu, kayak itu bisa jadi kegagalan yang kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengembalikannya lagi gitu. Itu sih menurut saya sih itu kayak simple, tapi itu ternyata bisa impactnya gede gitu. Kayak kita tidak bijaksana dalam menentukan prioritas, tiba-tiba ketika kita ingin melakukan sesuatu, bisa jadi kita tidak punya pilihan untuk mewujudkan hal itu. Wah, thank you banget kalian. Gue lihat anak lu sehat. Amin. Menurut gue the best gift buat your parents, I think your kid, your boy ya. Thank you everybody. Ari Kritik. Thank you bro. Independent Hari. Thank you. Thank you bro.